Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdillah Sadhan, seorang ulama Arab Saudi yang juga dosen di Jami'atul Imam, Universitas Imam Muhammad bin Saud yang ada di kota Riyadh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang keempat. Berarti sekarang kita masuk hadis yang terbaru, yaitu hadis yang ke-5. Berkata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, al-hadithul khamis an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalliyal laila abadan wa qala akharu wa ana asumud dahra wa la uftir wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal antumul ladina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akhrajahu Syaikhan. Ya, berkata Syekh hafizahullah, semoga Allah menjaganya, al-hadithul khamis, hadis yang ke-5. Jadi ini hadis ke-5 dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita sudah menyelesaikan 4 hadis. Sekarang kita masuk hadis yang ke-5. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Saya baca dulu, nanti baru kita bahas. Saya ulang lagi, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi, ke rumah-rumah istri Nabi, menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka diberitahu tentang ibadah Nabi, maka seakan-akan mereka menganggap sedikitnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka pun berkata, mana aina nahnu minan nabi, di mana kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang sudah berlalu dan yang akan datang. Qala ahadum, berkatalah salah seorang dari mereka. Jadi 3 orang ini yang berkata orang yang pertama, adapun aku akan sholat malam selama-lamanya. Dan yang lain lagi berkata, aku akan puasa dahr, puasa setiap hari, wala uftir, dan tidak ada libur puasa. Wa qala akhar, dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW pun datang, lalu beliau bersabda, kaliankah yang mengucapkan perkataan begini dan begitu? Apakah kalian yang mengucapkan perkataan begini dan begitu? Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku pun orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Akan tetapi aku berpuasa, aku pun libur. Aku tidur dan aku sholat dan aku pun tidur, dan aku pun menikahi para wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan, 2 syekh, yaitu
Bukhari Muslim ya. Nah, kita bahas bahwa hadis ini hadis yang sangat penting juga di sini terkait dengan ibadah, akidah ya. Di sini dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Anas sudah sering kita singgung, adalah sahabat Nabi yang pernah tinggal 10 tahun bersama Nabi dan membantu Nabi SAW. Ya, jadi beliau sejak kecil membantu Nabi, dan ini sengaja dipersiapkan oleh ibunya. Ibunya ingin Anas ini membantu Nabi dengan tujuannya mungkin mencari berkah lewat pelayanannya itu. Nah, ini Anas, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, datang 3 orang ke rumah istri Nabi. Datang 3 orang. Jadi 3 orang ini siapa? Sahabat Nabi juga ya. Datang 3 orang sahabat Nabi ke rumah istri Nabi. Untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah istri Nabi dalam rangka menanyakan tentang ibadahnya Nabi SAW. Artinya gimana sih ibadah Nabi itu? Seperti apa beliau ibadah di rumahnya? Seperti apa sholatnya? Seperti apa? Ditanyakan. Nah, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, maka tatkala mereka dikabarkan oleh istri-istri Nabi, maka mereka ini 3 orang ini menganggap ibadah Nabi itu sedikit ternyata. Bayangan mereka Nabi itu ibadahnya mungkin siang hari sampai sore, lalu malam sampai pagi. Mungkin begitu. Maka setelah diberitahu oleh istri-istri Nabi, tentu saja Bapak, Ibu-ibu, ketika para sahabat yang datang ke istri Nabi, tentu saja tidak campur Bapak ya. Jadi jangan dibayangkan berhadapan gini saling ngobrol-ngobrol ya. Jadi istri Nabi itu sudah diperintahkan dalam kaum mukminin ketika berbicara kepada istri Nabi, fas'aluhunna min wara'il hijab. Mintalah kepada mereka dari balik hijab atau tabir. Ya, jadi tentu saja tidak begini ya. Jadi 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi, lalu mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi. Nah, setelah diberitahu ibadahnya begini-begini, maka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit sekali ternyata. Faqalu, maka mereka pun langsung berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibandingkan Nabi? Artinya ya mungkin Nabi ya wajarlah. Kenapa? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Karena Nabi ini sudah Allah ampuni dosanya yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Ya kalau kita ini belum diampuni, Nabi sudah diampuni, makanya mungkin ibadahnya begitu ya. Qala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka berkata, amma ana fa inni usalliyal laila abadan. Adapun aku, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Maksudnya apa? Dia sepanjang malam sholat dari sejak Isya sampai subuh. Ini jadi mengingatkan ibadahnya siapa? Khawarij. Orang Khawarij ini yang Nabi vonis sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka ini, mereka ahli ibadah ya, tapi overdosis ibadahnya, berlebihan ya. Kenapa? Tanpa ilmu ya, itu yang paling penting ya. Kalau seorang ibadahnya rajin, giat, tapi dengan ilmu nggak masalah. Tapi mereka udah giat, cuman sayangnya tanpa ilmu ya, sehingga akhirnya mereka overdosis, sehingga berlebihan, bahkan berani mengkafirkan orang yang bukan sekelompok dengan mereka. Ini Khawarij. Nah, di sini sahabat ini berkata, adapun aku akan sholat malam selama-lamanya. Nah, orang pertama. Wa qala akhar, adapun orang satunya lagi, dia berkata, an asumud dahr wal uftir. Aku akan puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa setiap hari. Kalau puasa Daud kan puasa 1 hari, puasa besoknya libur, besoknya lagi puasa, besoknya libur. Nah, kalau ini puasa dahar selama-lamanya. Wal uftir, dan aku tidak akan libur. Wa qala akhar, lalu yang lain lagi berkata, kan ada 3 kan? Yang pertama sholat malam suntuk, kedua puasa setiap hari, lalu yang ketiga ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan, karena itu aku tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi tujuan dia tidak menikah. Saya nanya, ketika orang pertama niatnya sholat malam semalam suntuk, niatnya baik tidak? Baik. Tujuannya baik kan? Mendekatkan diri kepada Allah kan? Lalu yang kedua juga, saya akan puasa setiap hari, tidak libur. Niatnya baik tidak? Baik. Nah,
Lalu yang ketiga, aku tidak akan menikahi wanita. Jauhi wanita, tidak akan menikah selama-lamanya. Tujuannya baik tidak? Niatnya baik, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini niatnya baik, ingat. Tapi apakah otomatis amalannya dianggap baik? Nah, ini kita lihat setelahnya. Ya, setelah mereka berkata demikian, datanglah Rasulullah SAW ke rumah. Faqala, lalu beliau pun bersabda, antumul ladzina qultum kada wa kada? Kaliankah yang mengucapkan perkataan begini dan begitu? Artinya beliau dikabarkan oleh istrinya. Oh, tadi ada yang bertanya gini, lalu orang ini ngomong gini. Maka Rasulullah tanya, tafabut, tabayun, cek dan recheck. Tidak langsung, kalian salah. Ditanya dulu, benarkah kalian yang mengatakan ini dan begitu? Lalu setelah beliau bertanya gitu, dapat reaksi, dapat jawaban, maka beliau pun berkata, demi Allah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. Akan tapi walaupun begitu, aku berpuasa dan aku juga libur, tidak setiap hari puasa. Wa usalli wa arqud, aku juga sholat, namun aku juga tidur, tidak semalam suntuk sholatnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang benci kepada sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas Bapak-bapak ya? Nah, sekarang kita baru bahas faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, di sini kata Syekh Abdul Aziz Al-Han sini, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi menanyakan ibadah Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Nah, dalam kalimat ini fihi terdapat kandungan pelajaran hirsus syababis sahabati ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para pemuda dari kalangan sahabat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pemuda di zaman itu mereka semangat mengikuti Nabi. Mereka ingin tahu seperti apa ibadahnya Nabi. Sampai-sampai mereka datang ke istrinya. Pertanyaan, kenapa nggak nanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman? Mencari sanad yang lebih tinggi. Sanad yang lebih tinggi. Ada lagi jawaban lain. Saya mau nanya, kenapa 3 orang sahabat ini tidak bertanya tentang ibadah Nabi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman? Ada yang punya jawaban? Mungkin istri-istri Nabi dekat dari orang yang dekat dengan Nabi. Iya. Jadi dia tahu. Ya, karena istri Nabi itu mengetahui apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah. Kalau di luar rumah bisa jadi orang tahunya oh ibadahnya gini, tapi dalam rumah bisa jadi lebih khusus lagi. Nah, makanya mereka pengen tahu langsung, datang ke rumah langsung, tidak dengar dari luar, ingin tahu seperti apa ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk cerdiknya para sahabat. Ya, jadi kalau kita ingin tahu perilaku seorang, tanyakan kepada orang terdekat. Oh ya, jadi nilai seorang dianggap oh baik, orang ini soleh, bukan lewat berita-berita. Oh, berita ini pemimpin yang amanah, siap ini apa yang nampung aspirasi masyarakat. Nggak seperti itu. Kita ingin tahu seorang baik atau tidak, tanyakan kepada istrinya. Orangnya baik nggak? Bisa jadi kalau di luar ngomongnya, wah ngomong kau. Tapi kata istrinya tanya, gimana orangnya? Ngomong doang. Ngomong aja deh. Ya itu Bapak ya. Makanya ada kisah unik, mungkin ada yang pernah dengar. Ada seorang ulama menikahi jandanya seorang ulama. Jadi ulama ini menikahi mantan istri seorang ulama yang meninggal dunia. Jadi seorang istri dulu menikah dengan seorang ulama, lalu ulama ini meninggal. Nah, ada ulama lain mendengar bahwasanya si istri ini sudah jadi janda dan dia mantan istri ulama. Maka ulama ini menikahi istrinya. Ketika ditanya, kenapa kamu menikahi janda? Kenapa nggak cari yang perawan, gadis? Kenapa cari yang ini janda? Kenapa kamu harus cari jandanya orang itu? Apa jawaban ulama ini? Karena saya ingin tahu apa rahasia amalan dia ketika masih hidup. Jadi ulama ini menikahi istri ini supaya tahu apa rahasia amalan ulama ini ketika masih hidup, ketika masih berumah tangga dengan perempuan ini. Bayangkan. Jadi tujuan pernikahannya nggak semata-mata syahwat, tapi itu tuh, ya.
amalan. Ada yang berani? Insyaallah siap Jai. Ya, jadi tujuannya gitu, menikahi janda nggak semata ini ya, tujuannya mulia ya. Selain membantu, ini juga istilahnya menolongnya, tujuannya itu juga diantaranya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi itu menunjukkan semangatnya para pemuda dari kalangan sahabat dalam mengikuti Nabi SAW. Lalu dalam hadis tadi disebutkan ka'annahum taqalluha. Setelah mereka bertanya tentang ibadah Nabi, maka mereka pun seakan-akan menganggap sedikit amalan Nabi, sedikit ibadah Nabi. Fihi, dalam kalimat ini terdapat pelajaran annal ibrata bil kaifi la bil kam. Yang menjadi ukuran itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jelas Bapak-Bapaknya. Yang menjadi ukuran dalam Islam itu kualitas, bukan kuantitas. Artinya kualitasnya, amalannya bagus atau tidak, bukan banyak atau tidak. Karena mereka ketika dikasih tahu Nabi, gimana ibadahnya Nabi? Oh, ternyata sedikit. Bayangnya kalau sedikit berarti kurang. Ya jelas Bapak ya. Yes. Makanya mereka mengatakan, saya akan sholat malam, semalam suntuk. Saya, yang satu lagi berkata, saya akan puasa selama-lamanya. Yang satu lagi, saya nggak akan nikah. Karena mereka melihat Nabi nikah. Waktunya sebagian untuk istri, sebagian ibadah. Mereka menganggap apa? Sedikit. Jadi menurut mereka yang paling bagus itu amalan yang banyak. Nah, namun itu keliru. Kata Syekh, yang jadi ukuran itu kualitas, bukan kuantitas. Jelas Bapak ya? Yang jadi ukuran itu kualitas, bukan kuantitas. Apa manfaatnya banyak beramal tapi tidak ikhlas? Apa manfaatnya beramal tapi tidak sesuai dengan syariat tuntunan Nabi? Nggak diterima. Lebih baik sedikit tapi sesuai tuntunan Nabi. Makanya Ibnu Mas'ud bahkan banyak ternukil dari para sahabat, dinukil dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat berkata, iqtisadun fis sunnati khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana, sedikit dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Sedikit dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada banyak melakukan bid'ah. Kalau ada seorang mengamalkan sunnah sedikit saja, tapi amal itu sesuai sunnah, itu lebih baik daripada dia melaksanakan ibadah yang banyak tapi bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Nabi. Kenapa? Kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, apa masalahnya? Ditolak. Udah capek beramal, nggak diterima sama sekali. Rugi kan? Tapi kalau seorang mengamalkan sunnah walaupun sedikit, satu saja, wah itu lebih baik Bapak. Daripada orang yang melakukan amalan banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah dan dapat tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Ya, maka hendaknya kita lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas ya. Makanya sebelum kita melakukan amalan, kita tanyakan dulu, amalan ini ada dalilnya tidak? Ada perintahnya tidak dari Rasul? Ada contohnya tidak? Ada tuntunannya tidak? Nah, kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Walaupun banyak orang yang melakukannya ya. Yang jadi patokan bukan orang banyak, tapi apakah amalan ini sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Lalu di sini dalam kalimat dalam hadis disebutkan, adapun salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam semalam suntuk. Dan yang lain berkata, aku akan puasa dahar, puasa selama-lamanya, tidak libur. Dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah. Nah, fihi, dalam kalimat ini terdapat kandungan pelajaran annal istihsan al-aqliyya lil amali la yusayyiruhu masyru'an illa bitaqriri syara'. Bahwasanya menganggap baik suatu amalan dengan akal, tidak menjadikan amalan tersebut disyariatkan kecuali kalau ada pengakuan dari syariat. Saya ulangi Bapak, menganggap baik suatu amalan dengan akal semata ini tidak menjadikan amalan tersebut disyariatkan kecuali kalau ada ketetapan dari syariat. Jelas maknanya. Jadi kalau semata-mata saya pikir amalan ini bagus, tapi nggak ada perintahnya dari Nabi, nggak ada contohnya, nggak ada tuntunan Nabi, maka nggak jadi disyariatkan, tidak diterima. Saya kira amalan ini bagus, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, maka disyariatkan
Tidak disyaratkan. Saya pikir, saya rasa ibadah ini menyejukkan hati, tapi tidak ada tuntunan dari Nabi. Maka disyaratkan? Tidak disyaratkan. Maka ibadah itu bukan percobaan orang. Jadi ada orang, saya nyoba zikir model gini, rasanya hati sejuk. Udah, berarti kita bikin zikir model begini. Zikir goyang-goyang kah kepalanya, atau sambil nari kah, atau bagaimana? Nah, sebagian orang ketika melakukan ibadah model gitu, perasaan mereka apa katanya? Sejuk. Ketenangan jiwa. Ada percobaan dengan perasaan atau akal nih, rasanya gitu. Rasanya sejuk, rasanya. Jadi bukan lagi mana perintahnya, mana dalilnya, tapi yang dipikir rasanya. Yaitu saya pikir, saya kira, saya rasa. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Agama Islam itu dibangun berdasarkan dalil. Yang namanya dalil apa? Al-Quran dan Sunnah ya, berhukum dalam Islam. Ijma' atau qiyas. Jelas Bapak-Bapak? Jadi sekali lagi, menganggap baik suatu amalan dengan akal, ini tidak menjadikan amalan tersebut disyariatkan. Kecuali kalau ada penetapan dari syariat. Ada penetapan dari Al-Quran bahwa itu disyaratkan. Atau ada keterangan dari hadis bahwa itu disyaratkan. Kalau sudah ada, baru kita laksanakan. Adapun cuma ini semata, ini tidak akan diterima. Jelas Bapak ya? Maka dalam Islam nggak bisa berdalil sekali lagi melakukan suatu ibadah karena berdasarkan perasaan, pikiran, atau perkiraan, atau dengan mimpi. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka ibadahnya itu macam-macam. Antara satu tarekat dengan tarekat lain, beda-beda zikirnya. Yang satu zikirnya model gini, atau model gini. Dapat dari mana? Dari mimpi. Sebagian mimpi, katanya gurunya mimpi. Oh, dalam mimpinya katanya nih, ketemu orang soleh, ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Lalu bilang, oh kamu zikirnya model gini lah, begini-gini. Diajari dengan cara tertentu. Akhirnya tarekat ini zikirnya model gini. Yang lain lagi katanya gurunya mimpi ketemu Rasulullah katanya. Rasulullah nyuruh kamu zikirnya model gini, gini-gini. Dibikin tambahan-tambahan. Nah, yang seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran sekali lagi. Karena yang namanya hukum Islam hanya bisa ditetapkan berdasarkan wahyu. Dan mimpi wahyu kan? Tidak. Kalau mimpi Nabi betul wahyu. Contohnya apa? Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Apakah ada Jibril datang ke Nabi Ibrahim? Tahu dari mana itu perintah Allah? Mimpi. Dalam mimpinya menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Maka beliau pun akhirnya ngajak Ismail. Gimana nih? Saya dapat mimpi seperti ini. Maka jawaban Ismail, lakukanlah Bapakku. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allah minas sabirin. Niscaya engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, mau menyembelih Ismail berdasarkan mimpi. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Adapun mimpi kita, udah campur setan yang berapa ya. Nggak bisa dijadikan dalil ya. Lagi mimpi, perasaan atau semacamnya. Jelas Bapak ya? Ya, kita lanjut. Wa qauluhu, lalu setelah para sahabat menyebutkan, 3 orang sahabat ini menyatakan saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini, maka datanglah Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, kaliankah antumul ladzina qultum kada wa kada? Kaliankah yang mengucapkan ini dan itu? Apakah kalian yang mengatakan perkataan ini dan itu? Perkataan yang sudah disebutkan tadi. Nah, fihi, dalam perkataan Nabi ini terdapat kandungan al-manhajul qawimu fit tathabbuti minal akhbar. Di sini terdapat metode yang lurus dalam tathabbut. Tathabbut artinya apa? Meyakinkan. Cek dan dicek ya. Meyakinkan suatu kabar gitu. Ya, tathabbut sudah jadi bahasa Indonesia belum? Tabayun bawah jelas ya artinya. Ya, jadi di sini terdapat petunjuk bagi kita, hendaknya kita tabayun dalam mendengar suatu berita. Jangan setiap berita yang kita dengar kita sebarkan. Nggak boleh Bapak ya. Jangan kita menyampaikan apapun yang kita dengar. Disebutkan dalam hadis, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dianggap berdusta kalau dia menyampaikan segala yang ia dengar. Cukup seorang dianggap berdusta tatkala ia menyampaikan segala yang ia dengar.
Dia dengar berita ini, oh ya langsung sampaikan yang lain. Dia dengar berita ini, tidak dicek dulu beritanya benar atau tidak, tapi langsung disebarkan. Nah, orang seperti ini dianggap dusta kata Nabi. Kenapa Bapak? Kenapa dianggap dusta? Ada yang tahu? Karena berita yang didengarnya ada yang pasti, ada yang enggak. Iya, karena berita yang didengar bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau seorang menyampaikan semua yang ia dengar, ada kemungkinan besar dia menyampaikan yang salah. Dan kalau seorang menyampaikan berita yang salah, dia sudah dianggap berdusta. Nah, maka di sini perlu tafabut. Contohnya Nabi dengar kan dari Aisyah, istri Nabi ini. Aisyah kan jujur kan? Tapi walaupun begitu Nabi tetap tafabut, tabayun, tanya lagi ke 3 orang itu. Nah, ini yang perlu kita tiru. Kalau kita dengar kabar apapun, jangan langsung terima, cek dulu, ya. Jangan sampai kita dengar satu ini langsung divonis begini, ini orang ini salah, padahal ternyata beritanya salah. Ya. Lanjut. Lalu setelah Nabi berkata tadi, lalu Nabi berkata, "Ama wallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan aku juga adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Fihi, dalam kalimat Nabi ini, jawazu tazkiyati nafs lil maslahah, bolehnya memuji diri sendiri karena ada maslahat. Boleh Bapak-bapak menyucikan diri sendiri kalau ada maslahat. Asalnya tidak boleh memang. Oh, saya ini apa contohnya Pak? Oh, saya ini amanah, selama ini saya nggak pernah berbuat khianat sama. Ini kan muji diri sendiri kan? Asalnya memang nggak boleh. Allah berfirman dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, memuji diri kalian sendiri. Oh, saya ini orang berilmu, alim, saya ini soleh. Wah, nggak boleh. Kecuali kalau ada maslahat. Contohnya Nabi di sini. Nabi muji diri beliau kan? Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Ini muji bukan? Nah, tapi ada masalah tidak? Apa masalahnya? Kira-kira apa masalahnya? Apa tujuan Nabi memuji diri beliau? Untuk mengajari mereka. Untuk mengajari mereka atau meyakinkan mereka. Ya ini. Jadi aku ini bukan, artinya gini, yang aku lakukan ini bukan sembarangan nih. Ini berdasarkan ini gitu loh. Nah, jelas Bapak ya. Nah, ini boleh ya. Yang seperti ini boleh, sama seperti contohnya yang terjadi pada Utsman bin Affan. Ketika beliau dikepung oleh para pemberontak. Ketika itu para pemberontak menuntut Utsman mundur dari jabatan khalifah. Sehingga akhirnya puncaknya kan dibunuh. Nah, ketika itu mereka menuntut mundur, disebutkan kejelekan Utsman bin Affan di hadapan para demonstran ini. Lalu Utsman pun akhirnya menyebutkan tentang jasa dia. Bukan untuk muji dia sebenarnya, tujuan supaya menyadarkan, karena orang yang demo di depan dia ini bukan orang yang pernah berjuang bersama Nabi, nggak pernah sholat di belakang Nabi, nggak pernah berperang bersama Nabi, nggak pernah istilahnya berjuang bersama para sahabat Nabi lainnya. Mereka yang memberontak pada Utsman bukan sahabat Nabi. Bisa dibilang gawa, orang-orang bodoh, dungu, berakal pendek, kurang ilmu. Menganggap perbuatan Utsman salah, langsung Utsman diminta mundur. Nah, ini, jadi yang menuntut Utsman mundur nggak ada satupun di antara para sahabat yang mendukung itu. Ya, maka ketika para pemberontak ini, para demonstran ini menuntut Utsman mundur, Utsman pun menyebutkan salah satu jasa dia. Adakah di antara kalian, Utsman sebutkan, adakah di antara kalian yang menyaksikan tatkala pasukan kaum muslimin hendak pergi ke suatu tempat, lalu mereka kehausan, dan ketika itu tidak didapatkan sumber air minum kecuali dari satu sumur rumah, dan ternyata sumurnya milik orang Yahudi. Dan Yahudi itu gak mau ngasih air minum tersebut kecuali kalau dibeli. Maka aku pun membelinya. Lalu setelah itu pun sebelumnya Rasulullah menyatakan, siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Adakah di antara kalian yang mendengar itu? Akhirnya yang para demonstran apa? Ya gak pernah dengar lah. Kenapa? Ya mereka gak hidup di zaman Nabi. Karena taunya Utsman ini koruptor, nepotisme, korupsi dan semacamnya, KKN dan semacamnya. Mabuk. Oh, kalau mabuk nggak ada. Kalau pemabuk nggak.
Kalau Utsman nggak berani. Cuman mereka bilangnya Utsman ini pikun, nepotisme, korupsi itu aja. Ya. Yang saya maksudkan yang demo itu tadi. Hah? Yang demonya itu mampu. Oh, mabuk. Yang demon itu. Ya orang yang demo itu yang menyuruh turun siapa itu? Utsman. Iya. Iya. Oh, mereka mabuk. Iya. Itu. Iya. Mereka pendek akal ya. Hmm. Ya, para sahabat nggak ada yang mendukung itu Bapak ya. Dan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan pun ketika itu memang Allah takdirkan para sahabat sedang Haji. melaksanakan ibadah haji. Jadi Madinah agak kosong. Dan para pemberontak udah kumpul ngepung rumah Utsman sehingga puncaknya membunuh Utsman dalam keadaan sedang baca Quran dan puasa sunnah. Allahu Akbar. Nah, luar biasa. Dan ketika malam menjelang meninggal dunia Utsman bin Affan mimpi bertemu Rasulullah. Lalu dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Wahai Utsman, berbukalah esok hari bersamaku." Syarat apa ini? Meninggalnya. Dan ternyata besok harinya Utsman puasa dan dibunuh dalam keadaan sedang baca Quran. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah. Memang itu sinyal Utsman sore itu berbuka di surga. Iya, berbukalah engkau esok hari bersama kami, masih surga misalnya. Iya, Utsman tidak dilakukan lagi, beliau syahid. Ya, dan orang syahid langsung, jadi nggak lewat yang susah, langsung istilahnya kelas eksekutif, langsung masuk surga. VIP ya itu. Ya, kita lanjut Bapak. Nah, jadi itu jawaban dari Nabi. Lalu Nabi setelah menyebutkan aku adalah demi Allah aku orang yang paling takut kepada kalian, paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tapi aku pun puasa. Aku puasa namun aku pun berbuka. Dan aku salat namun aku pun tidur. Dan aku pun menikahi wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, di sini terdapat faidah anna luzumas sunnah la yakunu illa bilittiba'. Bahwasanya mengikuti sunnah, menetapi sunnah tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tashfa'u kathratul amalil mujarradati 'anil ittiba' li sahibiha. Banyaknya amalan tapi tidak mengikuti tuntunan Rasul itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Maknanya jelas Bapak. Banyaknya amalan nih, banyak beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, itu tidak akan bermanfaat sama sekali bagi pelakunya dan tidak bisa memberikan syafaat untuk dirinya. Jelas Bapak ya. Maka ini penting bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasul dalam segala keadaan. Oh, yang lewat tuh. Ada perkataan Imam Syatibi. Ya, jadi kata Imam Syatibi di sini, wa hadhil ibaratu asyaddu syai'in fil inkar. Ungkapan Nabi tadi, siapa yang berpaling dari sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat keras dalam mengingkari perbuatan sahabat Nabi tadi. Walam yakun maltazamu ila fi'la mandubin aw tarka mandubin ila fi'li mandubin akhar. Padahal yang dilakukan sahabat Nabi tadi hanyalah perbuatan mandub sunnah atau meninggalkan perbuatan sunnah menuju sunnah yang lain. Intaha. Ya, intaha. Ya itu. Ya, jelas Bapak ya. Jadi dari sini kesimpulannya paling penting. Jadi dari beberapa faidah tadi ada satu faidah yang mirip dan semuanya menunjukkan faidah penting, yaitu yang namanya ibadah dibangun berdasarkan dalil. Nah, itu. Sebagaimana tadi bahwasanya menjadi ukuran bukan kuantitas tapi kualitas. Lalu juga yang disebutkan oleh Syekh tadi bahwasanya menganggap baik suatu amalan dengan akal tidak menjadikan amalan tersebut disyariatkan kecuali kalau ada ketetapan dari syariat. Lalu yang terakhir tadi bahwasanya menetapi sunnah tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyaknya amalan tapi tanpa mengikuti sunnah itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Jelas Bapak ya? Nah, ini selesai kita dari hadits ke-5. Jelas? Yang terakhir tadi mengikuti sunnah itu tidak dibarengi dengan ikhlas, Pak. Yang mana? Maksudnya kan diterima amalan itu kan. Oh iya, tentu saja. Artinya syaratnya diterima amalan itu dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas artinya karena Allah, mencari balasan dari Allah. Kedua, mengikuti tuntunan
Nabi SAW, tuntunan Rasul. Nah, ini dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau salah satu saja yang terpenuhi, maka tidak diterima amalan tersebut. Kalau suatu amalan ikhlas, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tertolak. Atau amalannya sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi tidak ikhlas, tertolak juga. Maka harus dua syarat ini terpenuhi kalau kita ingin amalan kita diterima. Ya. Jelas Bapak ya? Ya, ini pembahasan hadits kelima. Hadits kelima. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadits ke-6. Ya, habis waktunya. Hampir. Oh iya, 1 menit lagi. Ya. Ini